Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel R Saputra. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan teorema Pythagoras. Nah, kalau kita berbicara mengenai teorema Pythagoras, apa sih yang kita pikirkan? Nah, yang pertama adalah segitiga siku-siku ya. Karena teorema Pythagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku. Kemudian teorema Pythagoras juga memiliki rumus, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi mendatar kuadrat. Kemudian ya, kita sediakan dulu ya. Kita akan belajar mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Nah, di sini untuk penamaan sisi segitiga dianjurkan berdasarkan huruf yang menghadap sudut. Misal, sisi yang menghadap sudut A diberi nama A kecil. Kemudian sisi yang menghadap sudut B itu diberi nama B kecil ya. Kemudian sisi yang menghadap sudut C adalah diberi nama C kecil. Ya, di sini terdapat segitiga siku-siku ABCD dengan sisi miring yaitu A, kemudian B itu adalah sisi tegaknya, kemudian sisi mendatar yaitu C. Kemudian kita akan membuktikan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi sisi miring kalau dikuadratkan sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, di sini ada sebuah persegi berwarna kuning dan ada sebuah segitiga siku-siku berwarna biru. Oke, kita cermati baik-baik pembuktian mengenai teorema Pythagoras berikut ini. Nah, di sini kita namai segitiga siku-siku yaitu A, B, C ya. Sisinya kita beri nama A, B, C. Kemudian, nah, kita tempelkan segitiga tersebut pada persegi yang berwarna kuning ya. Satu ya, B, A, B, C. Kemudian yang segitiga yang kedua kita tempelkan juga, kita beri nama A, B, C. Kemudian segitiga yang ketiga sama kita tempelkan ya, A, B, C. Kemudian yang segitiga keempat kita tempelkan, kita beri nama A, B, C ya. Jadi segitiga dan persegi akan membentuk suatu gambar seperti ini ya. Nah, kita ketahui ini ya, yang A, persegi A ini ya, yang kuning, yang berwarna kuning itu kita tarik ke sini ya. Kemudian diketahui bahwa persegi itu mempunyai sisi yaitu A ya. Nah, kita perlu mengingat ya, kalau luas persegi itu adalah apa? Sisi kali sisi ya. Kemudian di sisinya itu, sisi pada persegi itu adalah A ya. Sisi kali sisi, sisinya itu adalah A ya, diketahui A, berarti sisinya diganti, berarti A dikali A sama dengan A kuadrat. Berarti luas persegi yang berwarna kuning itu adalah A kuadrat ya. Pada gambar 1 ini kita ketahui bahwa luas persegi yang berwarna kuning itu A kuadrat. Kemudian kita perhatikan pada gambar kedua ya. Nah, segitiga yang pertama ya, yang tadi ada di sini ya. Tadi ada di atas. Yang tadi ada di atas ya. Kita ulangi lagi. Yang tadi ada di atas kita pindahkan ke bawah posisinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ada di bawah itu kita pindahkan ke atas. Nah, ya seperti itu ya. Kita geser ke atas. Kemudian nah, di sini terdapat persegi ya, persegi pertama dan persegi kedua. Kalian perhatikan ada dua persegi yang berwarna kuning ya. Persegi pertama dan persegi yang kedua. Kemudian ya, tadi kita kasih nama yang persegi pertama itu B dikali B ya. B itu dari mana? B itu dari tadi ya. B itu dari ini ya. B itu dari nama dari segitiga. Ini ya.
dari segitiga. Sebentar, saya tulis dulu. Ini ya, B ini dari ini ya. Jadi sisi yang pendek itu kita beri nama B, kemudian sisi yang panjang itu kita beri nama C, dan sisi miring kita beri nama A ya. Nah, sini. Nah, sisi pendek kita beri nama B ya. Yang sisi panjang kita beri nama C. Gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada dua buah persegi, yaitu persegi yang pertama dan persegi yang kedua ya. Persegi yang berwarna kuning. Nah, kita akan mencari luas persegi yang pertama dulu, oke? Luas persegi yang pertama adalah sisi kali sisi ya. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi, yaitu B dikali B ya. Kemudian mempunyai hasil yaitu B kuadrat ya. Jadi luas persegi yang pertama adalah B kuadrat. Kemudian untuk persegi yang kedua itu juga sama, sisi kali sisi ya, C kali C menghasilkan C kuadrat ya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa luas persegi pertama itu B kuadrat dan persegi yang kedua itu C kuadrat. Nah, dari kedua itu kita ketahui bahwa sisi dari persegi yang berwarna kuning yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kita gabungkan antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ya. Luas persegi kuning yang gambar pertama itu adalah rumusnya A kuadrat ya tadi ya, A kuadrat. Kemudian luas persegi yang kedua yang berwarna kuning itu adalah berapa? B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi terbukti ya bahwa luas A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Terbukti bahwa teorema Pythagoras itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kemudian kita akan membuktikan yang kedua, pembuktian yang kedua, yaitu apakah benar A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kita sediakan sebuah segitiga ABC ya. Ya, dengan sisi A, B, C, A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, kemudian kita pasangkan persegi-persegi ini ya. Di situ, bentar, biar jalan dulu. Nah, sisi A tadi ya, sisi A tadi itu adalah kotaknya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 5 ya, 5 kuadrat ya. 5 kuadrat, jadi 5 kali 5. Kemudian yang sisi C itu kita tempelkan persegi-persegi ya, sebanyak 4 kali 4 ya. Kemudian yang B kita tempelkan persegi sebanyak 3 kali 3 ya. Jadi yang A itu berjumlah 5 kali 5, kemudian yang C itu 4 kali 4, dan yang B itu 3 kali 3. Kemudian ini ya, A kuadrat, kemudian yang B nya itu 3 kali 3, kemudian yang C kuadrat sama dengan 5 kali 5 ya. Nah, di sini kita buktikan bahwa jumlah persegi yang berwarna biru itu sama dengan jumlah persegi yang berwarna hijau dan kuning ya. Hijau ditambah kuning gitu ya. Nah, kita kan memiliki jumlah persegi yang berwarna biru itu jumlah 5 kali 5 ya. 5 kali 5 ini 5 kali 5 ya. Nah, kemudian kita namakan yang persegi biru itu adalah A kuadrat ya. Kemudian yang warna hijau itu adalah kan 4 kali 4 ya tadi ya. 4 kali 4. Ini 4 dikali 4. 4 ke bawah, kemudian 4 ke atas ya. 4 kali 4. Kita namakan B kuadrat. Nah, kemudian kita tempelkan tadi persegi yang berwarna kuning sejumlah 9 ya. Karena di sini kan 3 dikali 3 ya.
kali 3, di sini juga jumlahnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita tempelkan persegi yang berwarna kuning itu jumlah 9. Nah, ini kita namakan C kuadrat ya tadi ya, C kuadrat. Nah, di sini kita mengetahui hasilnya bahwa jumlah dari A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Jadi terbukti bahwa teorema Pitagoras itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Jadi tadi kita sudah membuktikan bahwa teorema yang pertama itu menggunakan luas yang persegi kuning ya. Kemudian kita pembuktian kedua menggunakan persegi kecil-kecil itu ya, persegi kecil-kecil yang berwarna biru dan hijau dan kuning. Jadi diketahui bahwa teorema Pitagoras itu adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.